Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pengantar fungsi usus. Pada pengantar fungsi usus ini kita akan menggunakan bab deret, karena masing-masing solusi dari persamaan diferensial pada fungsi usus ini bentuknya berupa deret atau deret polinom. Di sini saya mencontohkan suatu bentuk dari persamaan diferensial, misalnya dy per dx sama dengan y aksen sama dengan 2xy. Jika kita asumsikan persamaan diferensial ini mempunyai solusi berbentuk deret, maka bentuk umum deretnya berupa deret pangkat. Nah, berikut adalah bentuk umum dari deret pangkat, yaitu y sama dengan A0 plus A1x plus A2x kuadrat plus A3 x3 plus bla 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 plus an xn. Maka bentuk umumnya menjadi sigma dari n sama dengan 0 sampai dengan t hingga dari an x pangkat n. Untuk mencari solusinya, berarti kita harus mencari an atau koefisien dari pangkat x. Caranya dengan mendiferensial persamaan ini terhadap x, maka diperoleh y aksen sama dengan A1 plus 2 A2x plus 3 A3x kuadrat plus bla 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 plus n an x n min 1. Dari persamaan ini diperoleh A1, A2, A3, dan seterusnya sebagai fungsi dari A0 dengan menyamakan koefisien ruas kiri dan ruas kanan. Di sini saya tuliskan ruas kiri sama dengan ruas kanan, A1 sama dengan 0. Yang pertama untuk koefisien x, di mana variabel yang ada x yaitu 2a2x sama dengan 2a0x. Di sini x bisa kita coret, 2 juga bisa kita coret, maka A2 sama dengan A0. Selanjutnya untuk koefisien x kuadrat. Kita masukkan variabel di ruas kiri yang mengandung x kuadrat, yaitu 3a3 x kuadrat sama dengan 2a1 x kuadrat. Di sini juga bisa kita coret x kuadratnya. Jadi A3 sama dengan 2 per 3 A1. Nah, ini sama dengan 0 karena A1 ini sama dengan 0. Lalu yang ketiga, kita akan mencari untuk koefisien x pangkat 3. Di ruas kiri ada 4a4x pangkat 3 sama dengan 2a2
X pangkat 3. Di sini juga sama, X pangkat 3-nya bisa dicoret. A4 sama dengan 2/4 dari A2. Di mana A2 ini sama dengan A0. Maka A4 sama dengan 2/4 dari A0. Nah, dari yang telah saya hitung ini, semua nilai mulai dari A1 yang ada di sini, lalu A2, A3, dan A4 bisa dinyatakan dalam bentuk A0. Sehingga secara umum dapat kita tuliskan N dikali AN sama dengan 2AN min 2, dengan AN sama dengan 0 untuk N yang ganjil, dan N sama dengan dan AN sama dengan 2/N AN min 2 untuk N genap. Lalu kita asumsikan N merupakan 2M. Kenapa 2M? Karena hanya suku genap yang mempunyai nilai. Maka untuk A 2M sama dengan 2/2M, A 2M min 2 sama dengan 2/2M, 2/2M min 2, A 2M min 4, dan seterusnya sampai dengan 1/M faktorial A0. Nah, dari sini kita bisa mencoba satu-satu untuk kita ganti M-nya sama dengan 1, M-nya sama dengan 2, M-nya sama dengan 3, dan seterusnya. Untuk M sama dengan 1, A2M sama dengan A2 sama dengan 2/2M, A2M min 2. 2/2, untuk M-nya sama dengan 1, A2 sama dengan, A2 dikali 1 min 2, A2 sama dengan 2/2 A0. Ini bisa dicoret, jadi A2 sama dengan A0. Atau kita juga bisa menggunakan cara yang lain, yaitu memakai yang ekuivalen dengan A0. Seperti ini caranya. A2M sama dengan 1/M faktorial dikali dengan A0. M-nya itu 1, berarti A2 sama dengan 1/1 faktorial dikalikan A0. Ini 1 faktorial sama dengan 1, bisa kita coret. A2 sama dengan A0. Lalu bisa kita coba untuk M-nya yang sama dengan 2. Berarti A2M sama dengan A4 sama dengan 2/2M dikalikan 2/2
2M min 2 A 2M min 4. A4 sama dengan 2 per 2 dikali M, M-nya itu 2, jadi 2 dikali 2 sama dengan 4, dikalikan 2, 2 dikali M-nya 2, jadi 4, dikurangi 2, jadi 2, ini 2 per 2 sama dengan 1, lalu dikalikan A, 2M, jadi 4 min 4, ini kan jadi hasilnya 4, dikurangi dengan 4, jadi 0. Jadi A4 yaitu 2 per 4 dikalikan A0, atau 1 per 2 dikalikan A0. Lalu kita juga bisa menggunakan cara yang menggunakan ekuivalen dengan A0 seperti ini. A2M sama dengan 1 per M faktorial dikalikan A0, M-nya sama dengan 2, jadi A4 sama dengan 1 per 4 faktorial dikalikan A0. A4 sama dengan, ini M, 2 faktorial. 2 faktorial sama dengan 2 dikalikan A0. Di sini bisa dilihat hasil yang sama untuk menggunakan kedua cara ini. Jadi kita bisa menguraikan satu persatu seperti ini, atau juga kita bisa memakai yang ekuivalen dengan A0 seperti ini. Lalu hasil dari M ini bisa kita substitusikan dengan solusi bentuk deret yang telah kita pelajari tadi menjadi Y sama dengan A0 plus A0 X kuadrat plus 1 min 2 faktorial A0 X4 plus bla 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 plus 1 min M faktorial A0 X pangkat 2M menjadi Y sama dengan A0 sigma dari M sama dengan 0 sampai T hingga dari X pangkat 2M per M faktorial. Persamaan ini merupakan solusi dari persamaan diferensial yang telah kita tuliskan yang awal tadi, dengan asumsi solusinya berupa deret atau dengan metode deret. Itu mari kita bandingkan hasil ini dengan metode pemisahan variabel. Kita tuliskan bentuk deret yang awal tadi, Y aksen sama dengan DY per DX sama dengan 2XY. Lalu kita pisahkan variabel yang Y itu ke ruas kiri dan variabel X ke ruas kanan. Menjadi DY per Y, Y-nya dipindah ke ruas kiri sama dengan 2X, DX-nya dipindah ke ruas kanan. Menjadi ln Y sama dengan X kuadrat plus ln C menjadi eksponensial ln Y sama dengan eksponensial X kuadrat ditambah eksponensial ln C. Y sama dengan C dikali E pangkat X kuadrat. Lalu kita ekspansikan X kuadrat dalam bentuk deret Taylor seperti ini. X kuadrat sama dengan 1 plus X kuadrat per 2 faktorial tambah X pangkat 3 plus 3 faktorial plus bla bla bla. Dengan kita memasukkan X sama dengan X kuadrat.
kita tulis kembali dengan masukkan X sama dengan X kuadrat, maka E pangkat X kuadrat sama dengan 1 plus X kuadrat ditambah X pangkat 4 per 2 tambah X pangkat 6 per 6 ditambah bla bla bla. Maka akan menjadi sigma N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga dari X pangkat 2N per N faktorial. Sehingga dari persamaan yang ini tadi kita bisa memasukkan X kuadratnya atau E pangkat X kuadratnya. Jadi Y sama dengan C dikali E X kuadrat. X kuadrat ini dimasukkan, jadi Y sama dengan C dikali sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dari X pangkat 2N per N faktorial. Nah, ini merupakan bentuk akhirnya. Bisa dilihat di sini untuk metode pemisahan variabel mempunyai bentuk yang sama dengan ini yang kita gunakan metode deret. Jadi untuk metode pemisahan variabel mempunyai hasil yang sama dengan metode deret. Jadi kesimpulannya, kita bisa menggunakan metode deret untuk mencari solusi dari suatu persamaan diferensial, tapi tidak selalu. Kita tidak selalu bisa menyelesaikan persamaan diferensial dalam bentuk deret. Contohnya adalah untuk Y sama dengan ln X atau Y sama dengan 1 per X kuadrat. Kita tidak bisa menyelesaikan ini dalam bentuk persamaan diferensial. Tetapi jika suatu persamaan diferensial mempunyai solusi yang dapat dinyatakan dalam bentuk deret konvergen, maka kita selalu bisa menemukan solusi dari persamaan diferensial tersebut dengan metode ini atau metode deret. Dengan begitu, maka kita akan menggunakan metode deret pada persamaan-persamaan fungsi khusus nanti. Metode deret untuk persamaan fungsi khusus yang akan kita pelajari selanjutnya.